Sebenarnya terima kasih. Ini apa namanya, selamat sore untuk semuanya. Ini Ebi juga merupakan partner saya ketika apa namanya kemarin maju ke nasional. Jadi untuk ayah bunda, terus juga untuk teman-teman semua mungkin yang apa namanya beberapa remaja. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai remaja produktif membentuk mental yang positif. Jadi sebenarnya ini lebih kepada isu yang hangat sih di akhir-akhir ini, terutama di masa pandemi ini. Soalnya tuh beberapa ditemuin di media sosial, terus juga sharing sama teman-teman lain. Kayaknya tuh di masa pandemi ini tuh benar-benar berdampak banget sama produktivitasnya. Jadi kayak mau apa-apa tuh males, mau apa-apa itu mager, terus juga jadi bingung mau apa-apa tuh karena terbatas gitu. Tapi mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya kenapa sih pentingnya remaja itu untuk produktif dan sebenarnya apa sih kaitannya antara harus produktif dengan kesehatan mental yang nanti bakal diterima oleh orang-orang khususnya remaja. Jadi sebelum kita masuk, jadi saya mau jelasin dulu nih, sebenarnya remaja itu apa sih, yang dikategorikan sebagai remaja itu apa. Jadi remaja adalah sebuah masa peralihan seseorang dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Jadi perubahannya ini diliputi beberapa aspek, baik itu fisik, terus juga psikis, maupun juga psikososialnya. Nah kalau misalkan yang diklasifikasikan oleh BKKBN, jadi yang menurut apa namanya seorang remaja itu adalah seseorang yang berada di usia 10 sampai 24 tahun. Jadi yang di bawah 10 tahun masih dibilang anak-anak dan yang di atas 24 tahun itu dikategorikan sebagai dewasa. Nah, sebenarnya tadi nih balik lagi ke pertanyaannya, kenapa sih harus jadi remaja yang produktif? Sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu segala sesuatunya itu harus belajar dari permasalahan. Jadi di sini saya cuma pengen ngasih beberapa contoh masalah aja sebenarnya tuh terjadi di sekitar kita gitu, khususnya di remaja. Sebenarnya nggak cuma ini doang, nggak cuma 3 ini, tapi sebenarnya banyak banget. Cuma ini sebenarnya menjadi salah satu permasalahan yang sering banget terjadi di sekitar kita gitu. Yang pertama, angka pernikahan dini di Indonesia itu meningkat dari angkanya yang 14,18% di tahun 2017 itu naik di tahun 2018 menjadi 15,66%. Terus juga masalah yang kedua, sebanyak 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia itu mereka tuh pernah loh mengonsumsi narkotika, dan provinsi DKI ini nih yang DKI Jakarta itu menjadi jumlah yang terbanyak. Dan yang ketiga, apa namanya sebanyak 62,7% remaja Indonesia itu pernah melakukan seksual beresiko. Ini sebenarnya bukan saya yang bilang loh ya, tapi lembaga-lembaga yang emang kualifikasinya itu mereka emang sudah bersertified gitu. Jadi emang bisa dilihat bahwa sebenarnya kalau misalkan dilihat dari angka pernikahan dini itu tuh cuma lihat 15,66%. Sebenarnya itu kalau misalkan dijumlahkan itu tuh lebihnya berjuta-juta gitu. Cuma kita ngelihatnya cuma sebagian kecil aja, dan ini sebenarnya harus jadi awareness kita gitu, karena pernikahan dini di Indonesia itu pasti dampaknya banyak banget, bukan cuma kesehatan tapi juga berdampak kepada masalah ekonomi, belum lagi nanti ketika sudah berumah tangga itu akan menyebabkan KDRT. Terus juga ini yang masalah narkotika ini sebanyak 2,3 juta pelajar dari jumlah remaja yang ada di Indonesia itu 67 juta. Jadi kalau misalkan ini aja tuh di tahun 2018 itu sudah sebanyak itu, gimana nanti kalau misalkan di beberapa tahun mendatang? Bisa jadi kalau misalkan ini nggak segera diberantas, justru malah hampir semuanya yang bakal mencoba narkotika gitu. Dan ini juga yang terakhir melakukan seksual beresiko, ini benar-benar yang membuat takjub karena ini lebih dari setengahnya. Nah, ini saya cuma menyantumkan beberapa berita yang memang ini loh yang benar-benar relate banget di sekitar kita, bahkan bisa jadi salah satu anggota keluarga kita atau mungkin memang tetangga kita yang sebenarnya itu juga termasuk dalam kasus ini gitu. Jadi yang pertama ini yang 3 pasang remaja yang gelar pesta seks di rumah kosong ditahan, alasannya ya karena suka sama suka, dan itu emang menjadi alasan utama yang selalu dilontarkan oleh mereka ya, karena ini pasangan gua apa namanya gue suka sama dia, gue sayang sama dia, ya udah apa namanya gue pengen melakukan seksual beresiko, itu yang menjadi alasan umum mereka. Terus yang kedua ini ada remaja itu konsumen narkoba paling dominan di wilayah Jakarta Selatan.
Dan yang ketiga, ini ada pasien klinik aborsi di Paseban, kebanyakan remaja yang hamil di luar nikah. Dan ini kejadiannya juga ada di DKI Jakarta, Paseban itu di Jakarta Pusat. Masih satu wilayah dengan dinas PPAPP. Jadi emang ini tuh di DKI Jakarta benar-benar kompleks banget sebenarnya kalau kita itu ngebahas masalah remaja gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi alasan kenapa remaja itu benar-benar harus produktif. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari permasalahan-permasalahan yang udah disebutin tadi, itu cuma karena mereka tuh bingung bagaimana cara manage waktunya itu bisa lebih berkualitas. Jadinya mereka bingung apa nih yang harus dilakuin lagi. Akhirnya ya udah coba ini itu. Nongkrong sama temennya yang emang pernah pakai narkoba atau mungkin biasa dengan perilaku seksual beresiko. Akhirnya emang gimana sih cara apa namanya pengalamannya pas ngelakuin itu, jadinya karena penasaran dan belum pernah tahu dan juga nggak pernah dikasih edukasi mungkin oleh keluarganya atau mungkin teman-teman sebayanya, jadinya tuh ya udah akhirnya mereka terjerumus gitu. Dan balik lagi sebenarnya bisa jadi dia korban karena lingkungannya. Nah, mungkin di sini saya cuma mau ngasih beberapa contoh sebenarnya yang mereka ini dari remaja, mereka karena bisa menggunakan waktu produktifnya, akhirnya mereka benar-benar bisa sukses gitu. Bahkan masih di usia muda. Nggak menutup kemungkinan teman-teman semua atau mungkin ayah bunda yang punya anak yang masih remaja bisa jadi seperti mereka, atau mungkin meskipun tidak bisa sebesar mereka tapi paling tidak bisa menggunakan waktu produktifnya itu bisa lebih bermanfaat lagi, apalagi di masa pandemi ini. Kayak contohnya Maudy Ayunda. Siapa sih nggak kenal Maudy Ayunda gitu? Dia bilang bahwa kalau dulu aku tuh nggak punya TV di rumah saat kecil. Jadi dari umur 3 tahun, baca buku jadi salah satu hiburan buat aku. Dan karena kebiasaan-kebiasaannya Maudy Ayunda untuk membaca buku, akhirnya dia ini meraih beberapa penghargaan kayak pembicara termuda dalam Forum Ekonomi Global tahun 2015 pada saat 21 tahun. Itu bersama Menteri Keuangan RI, Bu Sri Mulyani. Bahkan kayak saya pun juga pas ngeliat ini agak minder, saya di usia 22 tahun yang lebih tua kayak belum ada apa-apanya gitu sama sekali. Terus meluncurkan buku berjudul A Forest of Fables di apa namanya dibuat tahun 2005. Bahkan pada saat usianya ini dia masih 10 tahun. 10 tahun aja saya kayak masih main gitu, main apa namanya kartu, main petak umpet sama teman-teman saya, tapi dia udah berprestasi gitu. Dan di S1-nya diperbutkan oleh Columbia University dan juga Oxford University. Di S2-nya pun juga sama gitu. Ini merupakan universitas yang memang universitas ternama dan juga 10 besar yang ada di dunia. Jadi kayak ya sebenarnya itu semua tuh benar-benar dipupuk dari bagaimana sih manajemen waktunya supaya lebih produktif lagi, apalagi dia yang tadi dari umur 3 tahun udah baca buku, 10 tahun udah menghasilkan buku, dan didapatkan benefitnya ketika beberapa tahun mendatang. Ada lagi saya Maudy Ayunda, contohnya yang masih muda juga, masih remaja, yaitu Rifki Ardiansyah. Jadi kalau kata Rifki Ardiansyah, dia lebih suka jadi underdog. Mungkin yang belum tahu underdog itu lebih biasanya yang posisi bawah gitu, yang biasa direndahkan. Jadi kalau misalnya jadi underdog nggak ada beban, harus punya target. Jadi diremehkan tetapi tetap menjadi motivasi. Ini sih yang biasanya juga saya setuju dengan pendapatnya dia. Jadi biasanya itu kalau misalnya remaja itu proses pencarian menjati diri. Jadi kayak dia selalu berusaha untuk bagaimana sih sebenarnya show off gitu untuk bisa dilihat oleh orang-orang lain. Akhirnya kadang tuh malah jadi salah arah gitu. Kayak oh ya udah biar gue dianggap nih sama teman-teman gue pakai aja nih narkotika gitu biar dikira keren, atau mungkin gue ngerokok aja nih apa namanya biar bisa dianggap sama teman-teman gue, atau mungkin mungkin kalau misalkan gue udah melakukan hubungan ini sama apa namanya pasangan gue, mungkin nanti bakal dikira lebih keren nih. Nah itu yang sebenarnya jadi kayak salah arah. Sebenarnya proses pencarian jati diri yang paling baik itu bagaimana kita bisa menggunakan waktu produktif dan juga bisa lebih berprestasi gitu. Malah itu justru yang diakui bakal dilihatnya tuh kayak wow keren gitu. Dan akhirnya karena dia juga menggunakan waktu produktifnya dan dia mengenal karate itu sejak kelas 1 SD, dan di tahun 2017 menyabet medali emas di Kejurnas Piala Panglima tahun TNI. Terus di tahun 2018 kemarin akhirnya dia di usia 21 tahun itu menyumbang medali emas yang ke-11 untuk Indonesia di Asian Games. Dan dia pun juga di usia yang 21 tahun 21 tahun kemarin itu dia sudah menjadi seorang anggota TNI AD dengan pangkat Serda.
Nah, cuma yang sekarang menjadi pertanyaannya adalah mungkin buat teman-teman semua, mungkin buat ayah bunda juga yang mungkin sebelum-sebelumnya nggak menggunakan waktunya secara produktif, bingung nih kira-kira kalau misalnya udah di umur segini, emang bisa sukses? Apa iya nggak telat gitu? Ini pasti yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Bahkan ketika beberapa tahun lalu saya juga sering mikir kayak udah umur segini nih belum ada apa-apa kayak harus ngapain sih? Nah sebenarnya tuh kalau misalkan teman-teman semua atau ayah bunda mikir kayak oh kayaknya kalau misalnya udah umur segini udah nggak ada harapan lagi nih ya saya bisa bilang bahwa itu salah banget karena banyak banget kalau misalkan di umur kita yang sekarang entah itu masih muda atau mungkin udah tua itu tuh masih bisa kita menghasilkan segala sesuatunya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dikategorikan sukses, sukses itu nggak memandang umur gitu. Jadi kalau misalkan sekarang umurnya masih belasan atau mungkin udah 40-an ke atas atau masih 30-an itu sebenarnya bisa banget buat kita sukses, cuma bagaimana cara kita untuk menggunakan waktu produktifnya itu dan juga bisa tekun di bidang apa yang mau kita minati. Jadi ini dia sebenarnya yang menjadi jawaban untuk pertanyaan teman-teman dan juga ayah bunda sekalian gitu atau mungkin anaknya ayah bunda gitu. Jadi sebenarnya life skills ini yang menjadi jawaban gimana sih caranya untuk kita bisa lebih produktif lagi untuk ke depannya. Jadi life skills ini itu adalah kemampuan yang ada pada diri setiap orang dan juga bergantung pada apa sih yang sebenarnya kita minatin gitu. Nah, di life skills ini dia ada dua, ada yang namanya soft skills dan juga hard skills. Jadi kalau misalnya soft skills ini dia lebih masuknya yang bersifat subjektif gitu, kayak kemampuan kita dalam public speaking atau berbicara di depan umum, kemudian bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah, kemudian juga bagaimana kita bisa berpikir kritis, kemudian juga kepemimpinan maupun juga yang lainnya. Tapi kalau misalkan yang hard skill ini biasanya lebih kepada kemampuan kita untuk yang bersifat objektif, entah itu mungkin berolahraga dengan menjadi atlet. Nggak mesti atlet juga sih sebenarnya kalau misalkan kita mau mengembangkan kita kayak misalkan main bola nih, pengen fokus main bola, ya udah nggak apa-apa, itu juga bisa menjadi salah satu keahlian dalam hard skill. Atau mungkin main gitar atau mungkin memasak, itu juga bisa termasuk ke dalam hard skill. Nah, ini sih yang sebenarnya menjadi jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Jadi terkadang tuh kita bingung kayak kira-kira kita tuh harus ngapain sih? Sebenarnya kita apa sih yang bisa kita tekuni? Nah, itu balik lagi sebenarnya pertanyaannya itu yang bisa jawab teman-teman sama ayah bunda sekalian gitu. Jadi apa sih bidang apa yang sebenarnya itu mau diguluti? Kayak misalkan saya ini dari dulu sebenarnya susah banget buat ngomong di depan umum. Kayak sebenarnya hal-hal kayak gini tuh nggak biasa banget buat saya di beberapa tahun yang lalu karena saya itu lebih kayak susah banget buat ngobrol sama orang lain. Bahkan saya tuh pernah kayak boncengan nih sama teman saya kayak saya terus kayak bingung mau ngomong apa nih abis ini kayak gimana nih biar nggak diem-dieman sampai ada di fase kayak gitu. Bahkan karena saya menyadari kekurangan saya itu sampai pernah dosen saya di kampus itu jadi saya bikin bahan percobaan. Jadi abis sholat zuhur di kampus saya kayak ya udah saya ajak ngobrol aja. Waktu itu jadi kurang lebih 1 jam saya ajakin ngobrol dosen saya. Supaya apa ya? Supaya saya terbiasa gitu untuk ngomong di depan umum dan saya emang pengen fokus untuk masalah public speaking. Terus juga mungkin akhir-akhir ini saya juga karena bingung kan saya mau ngapain nih di masa pandemi ini kayak susah buat keluar, ya udah karena saya juga senang olahraga, ya udah saya olahraga di sekitar sekitar rumah saya, cuma di waktu-waktu yang emang benar-benar sepi gitu. Kalau misalnya pagi ya benar-benar pagi banget, kalau misalkan sore ya mungkin sore mendekati malam gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya di masa pandemi ini emang harus benar-benar dipacu banget mengenai gimana sih cara kita untuk manage waktu supaya kita tuh nggak kebanyakan diem. Kalau misalnya kita kebanyakan diem tuh malah jadinya bingung gitu, dan juga nggak sedikit yang biasanya karena nggak bisa manage waktunya akhirnya ke hal-hal yang negatif kayak beberapa masalah yang udah saya sebutin tadi. Sebenarnya kenapa saya masukin masalah itu karena saya juga ngelihat di beberapa sumber gitu bahwa alasannya tuh hampir sama, karena kurangnya edukasi, terus juga kurangnya kontrol mungkin dari orang-orang sekitar, terbiasa bebas akhirnya ya udah nggak ada yang larang ini, terus juga kayak nggak ada pemberian norma-norma atau etika-etika yang emang
seharusnya diikuti, akhirnya ya udah jadi bablas gitu, akhirnya jadinya salah menggunakan waktunya. Nah, ini akhirnya ini saya cuma salah satu contoh aja. Ini dengan Ibu Kadis, sebenarnya ini saya lebih apresiasi sih. Jadi kenapa saya sengaja mencantumkan foto saya dengan Ibu Kadis. Jadi berdasarkan pengalaman saya di tahun 2017, saya ingat banget ketika saya masuk kuliah di awal-awal semester 1, itu saya ngerasa banget bahwa saya tuh nggak punya apa-apa sama sekali, prestasi nggak punya, terus juga pengalaman organisasi cuma sedikit, terus tapi kayak punya mimpinya banyak, cuma tuh bingung apa sih sebenarnya mau saya tekuni, apa sih sebenarnya mau saya lakuin. Akhirnya di awal masuk kampus, saya tekad, saya janji sama diri saya harus punya teman yang banyak, harus aktif di organisasi supaya nantinya bisa berprestasi. Dan setelah ngalamin beberapa lama, selama beberapa bulan gitu yang nggak sekejap langsung jadi, akhirnya saya beraniin untuk fokus di masalah public speaking saya. Karena tadi saya belajar dari masalah yang saya punya. Oke, karena ketika kita punya satu masalah tapi kita nggak menyelesaikan masalah itu, justru malah masalah itu bakal timbun terus gitu. Akhirnya ya udah, kalau mau masalah public speaking ini selesai, harus dijalanin. Akhirnya ya udah, saya belajar waktu itu untuk pidato bahasa Inggris gitu, supaya saya punya prestasi yang emang saya punya sendiri nih. Jadi sampai akhirnya waktu itu saya beraniin baru belajar bahasa Inggris beberapa lama, sekitar 1 sampai 3 bulan doang, saya beraniin diri nekat untuk ikut lomba speech contest di Binus International University. Dan itu emang universitas yang mereka tuh terbiasa setiap harinya itu untuk bicara bahasa Inggris. Sedangkan saya tiba-tiba datang yang baru belajar 1 sampai 3 bulan doang, kok berani gitu. Cuma terus dulu saya mikir kayak, kok bodoh banget gitu saya beraniin diri. Terus sampai pada akhirnya ikut lomba, selesai melihat rankingnya, dan benar, saya itu ternyata ada di peringkat 3 terbawah kalau tidak salah. Jadi ada 30 peserta. Di situ saya peringkat 27. Dan sebenarnya setelah dari situ perasaan malu pasti ada, perasaan menyesal pasti ada, ngapain coba daftar-daftar kayak gitu. Cuma terus pada akhirnya saya mikir bahwa tapi saya tetap bersyukur nih bahwa dengan modal nekat saya udah berani nih. Saya merasa bahwa di situ saya sudah merasakan kesuksesan untuk saya gitu. Jadi yang biasanya saya nggak terbiasa berbicara di depan umum, tapi pada akhirnya saya bisa gitu berbicara di depan umum, bahkan dengan bahasa yang asing gitu. Dan di situ sebenarnya saya merasa bahwa berarti ini kesuksesan saya untuk yang pertama. Akhirnya setelah dari situ saya mulai terpacu lagi, tetap belajar terus sampai pada akhirnya saya ikut lomba di UGM waktu itu dengan belajar intensif selama 3 bulan. Banyak sekali, bukan cuma saya yang berkorban, tapi saya ngerepotin banyak orang, banyak gitu. Jadi orang sekitar saya repotin, karena emang itulah kita sebagai makhluk sosial, nggak bisa kita cuma bekerja sendiri. Akhirnya setelah belajar beberapa lama sama tadi yang 3 bulan, akhirnya saya di UGM pun mendapatkan juara 2, dan itu menjadi, saya merasa bahwa di situ ini sukses nih. Meskipun nggak banyak orang yang tahu, tapi paling tidak saya tahu dari masalah yang saya punya, tapi akhirnya saya bisa matahin bahwa public speaking saya sudah terpecahkan nih, apalagi nih masalah yang bisa dipecahkan. Akhirnya mulai tadi yang merasa gagal, nggak bisa public speaking, saya pacu-pacu terus sampai pada akhirnya di tahun 2019 saya merasa lebih sukses lagi. Ya meskipun nggak seberapa, tapi saya lebih mengapresiasi diri saya sih, bahwa saya sudah berhasil nih. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan sebuah hasil yang memang bisa saya banggakan, yaitu bisa menjadi wakil DKI ke kancah nasional, dan juga berfoto dengan Ibu Kadis DPP APP gitu. Dan sebenarnya ini buat orang mungkin kayak nggak seberapa gitu, tapi sebenarnya menurut saya sukses itu emang sebenarnya balik lagi ke diri kita gitu. Sukses itu nggak seberapa besar kita dikenal orang, nggak seberapa besar prestasi kita, atau mungkin seberapa banyak, tapi lebih bagaimana sih kita bisa move gitu, kita bisa berpindah dari yang sebelumnya kita nggak bisa, sampai pada akhirnya tuh kita bisa. Itu sebenarnya sukses, definisi sukses menurut saya gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita nggak terbiasa untuk masak, atau mungkin kita nggak terbiasa untuk produktif, tapi sampai pada akhirnya ke depannya kita bisa produktif, atau mungkin terbiasa masak gitu, atau mungkin bisa
membuka sebuah warung itu juga bisa dikatakan sukses gitu. Jadi sebenarnya sukses itu kita yang mendefinisikan sendiri, bukan orang lain gitu sih. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan besar lagi, sebenarnya balik lagi ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya kalau misalkan lagi pandemi gini, nggak bisa produktif, sebenarnya dampaknya apa sih? Dan juga sebenarnya bagaimana sih penyelesaian masalahnya? Nah, ini sebenarnya kalau misalkan di masa pandemi gini nggak bisa produktif, sebenarnya yang paling banyak berdampak itu menurut saya adalah kesehatan mental. Karena di segi kesehatan mental itu pasti akan mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya. Bahkan ada satu quotes yang saya suka gitu. Jadi di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi sebenarnya kalau misalkan jiwa kita sendiri nggak kuat, otomatis fisik kita pun juga nggak akan kuat gitu. Jadi menurut saya kesehatan mental ini menjadi sebuah poin utama untuk dibahas hari ini. Nah ini sebenarnya, jadi permasalahan yang kesehatan mental yang ada pada remaja. Jadi kalau misalnya di masa pandemi ini, saya menemukan bahwa ada 4 sebenarnya masalah kesehatan mental yang sebenarnya itu berdampak banget sama remaja. Entah mungkin pasti teman-teman semua atau mungkin ayahnya, anaknya ayah bunda, itu pasti akan merasakan dampak dari 4 poin ini. Jadi yang pertama adanya aktivitas seksual. Jadi aktivitas seksual di sini lebih kepada perilaku seksual beresiko atau mungkin terus ada juga kehamilan tidak diinginkan, sexting atau sex call, terus juga adanya perubahan fisik pada tubuh atau mungkin yang lainnya. Jadi kalau misalkan yang pertama perilaku seksual beresiko ini bisa menjadi salah satu kesehatan mental juga sih. Jadi sebenarnya karena nggak apa ya nggak punya manajemen waktu yang baik, akhirnya nggak bisa produktif, akhirnya bisa ke perilaku seksual beresiko. Ini lebih juga ke mungkin buat remaja yang memang memiliki pasangan ya, atau mungkin juga tidak. Jadi karena waktunya tidak bisa di apa namanya maksimalkan dengan semaksimal mungkin, akhirnya biasanya mungkin dengan kenalannya ketemuan yuk, atau mungkin orang tua gue lagi nggak ada nih kerja, di rumah sendirian nih, main dong. Jadinya tuh mulai dari situ tuh yang jadinya akhirnya memicu untuk perilaku seksual beresiko. Jadinya dengan berduaan di rumah sendiri atau terus juga karena tidak adanya etika, terus juga nggak ada apa namanya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, akhirnya bisa apa namanya melakukan perilaku seksual beresiko yang pada akhirnya juga menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. Dan ini pun juga di awal-awal Ayah Hasto pun, Kepala BKKBN, juga beberapa kali bilang bahwa di saat pandemi ini baby born itu juga sering banget bermunculan gitu. Terus juga adanya sexting atau juga sex call ini lebih kepada bagaimana chat mesum ataupun video call mesum. Jadi ya ini juga banyak terjadi gitu. Bahkan saya ngelihat di beberapa media sosial, khususnya Twitter, sering banget mengalami pelecehan seksual karena akhirnya gabut gitu. Waktunya dikit-dikit buka browsing ke situs porno. Akhirnya karena nggak puas nih cuma nonton video porno doang. Akhirnya coba deh eksperimen ke teman-teman, ngajakin ini itu. Akhirnya yaitu untuk yang entah itu cowok ataupun cewek akhirnya mengalami pelecehan seksual. Dan ini sih juga ada perubahan fisik pada tubuh yang mungkin menstruasi, akhirnya juga gampang banget mood swing, dikit-dikit apa namanya ngambek, dikit-dikit maunya marah. Itu pun juga terjadi gitu di masa pandemi. Dan yang kedua ada peran sekolah atau juga kuliah. Nah ini sih, jadi efektivitas pembelajaran daring, terus juga adanya tugas yang menumpuk, terus juga pembagian tugas nih, baik itu individu maupun kelompok, terus juga adanya ujian yang berkali-kali, itu tuh juga merusak kesehatan mental pada remaja gitu. Jadi yang pertama kayak efektivitas pembelajaran daring. Jadi terkadang tuh terutama kuota ini tuh juga jadi merusak banget sih. Jadi terkadang nggak ada kuota tapi harus kelas dengan Zoom meeting ataupun Google Meet yang memang menguras banyak kuota, akhirnya ini juga berdampak banget nih, kayak jadi mikir aduh kuotanya cepat habis nih. Bahkan kuota itu tuh menjadi kebutuhan primer tuh sekarang buat remaja. Jadi kalau misalnya dulu harta tahta wanita, tapi sekarang tuh udah berubah jadi harta tahta kuota sebenarnya. Nah terus yang kedua tugas menumpuk ini juga jadi apa ya banyak banget merusak kesehatan mental remaja, karena jadinya tuh kayak nggak ada refreshing gitu, karena dianggapnya sebagai pandemi nih remaja banyak waktu senggangnya, akhirnya ya udah kasih aja tugas menumpuk, padahal
sebenarnya remaja juga butuh banget untuk refreshing gitu. Terus juga kadang pembagian tugas individu ataupun kelompok ini kan yang harus menyatukan jadwalnya, kadang juga bikin stres juga gitu, kadang kesel juga sama teman. Terus yang ketiga ini lebih kepada aspek keluarga. Di sini saya nggak mau denial sih, saya nggak mau menyalahkan juga bahwa memang pandemi ini tuh berdampak banget dengan kondisi keluarga, terutama masalah ekonomi gitu, yang pada akhirnya bisa menyebabkan KDRT, bahkan sampai perceraian, terus juga konflik dengan tetangga maupun konflik-konflik yang lainnya. Memang di masa pandemi ini pekerjaan juga susah, terus juga banyak yang di PHK gitu, segala sesuatunya tuh juga menurun gitu, apalagi bagaimana beli vitamin, beli antis segala macam, akhirnya tuh jadi buat orang-orang yang memang merasa tidak mampu, akhirnya tuh juga dikit-dikit jadi sensi gitu, sampai pada akhirnya ketika balik ke keluarga atau balik ke rumah, akhirnya dilampiaskannya lah ke situ. Dan ini buat remaja tuh juga bisa menjadi konflik batin juga gitu, karena di satu sisi merasa kayak gimana ya, saya nggak punya masalah apa-apa gitu maksudnya, tapi tiba-tiba kok dipukul gitu, atau mungkin tiba-tiba kena marah aja gitu, karena ya itu semuanya tuh berdampak kepada masalah kesehatan mental. Dan terakhir ada bullying. Ini sih bullying yang juga nggak kalah banyak juga dialami oleh remaja. Jadi karena semuanya sekarang serba online, jarang bertemu tatap langsung, akhirnya tuh segala sesuatunya lewat media sosial. Terus juga sering chattingan, akhirnya ya udah kita biasanya berkomunikasinya tuh lewat media sosial aja, nggak bisa tetap langsung. Nah, tapi media sosial itu juga bisa berdampak pada jeleknya itu, yaitu berupa ejekan oleh teman sebaya atau mungkin yang lebih tua. Biasanya itu mengenai fisik atau mungkin perilaku kita gitu. Dalam hal ini cyberbullying. Jadi cyberbullying ini adalah bentuk ejekan-ejekan yang medianya itu melalui media online gitu atau media sosial. Dan ini sering banget gitu. Kayak upload foto aja yang biasanya jerawat tapi habis itu bersih, kayak ditanya, kok nggak jerawatan? Ih, ini pakai filter ya? Atau mungkin yang biasanya dulunya gemuk terus jadi kurus, jadi kok udah kurusan aja? Atau mungkin kebalikannya, yang dulunya kurus jadi gendut, terus ntar jadi kayak ditanya, ih kok gendutan sih? Nah, hal kayak gitu tuh yang sering banget malah jadi kayak sebenarnya tuh buat orang yang menerima itu malah jadi kesehatan mentalnya tuh benar-benar terganggu gitu. Cuma karena kata-kata yang sebenarnya dilontarkan ya meskipun biasa aja, tapi mungkin buat orang yang menerima itu nggak biasa aja. Tapi kadang tuh yang nggak disadari banyak orang gitu, akhirnya karena ya udah nggak ketemu tatap langsung nih, gua kesel sama dia, ya udah gua kata-katain aja gitu. Dan ini sebenarnya sih yang jadi masalah paling banyak dialami oleh remaja. Mungkin tanda-tandanya, salah satu tandanya remaja mengalami bullying biasanya itu mereka lebih senang menyendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman semua atau mungkin anaknya ayah bunda, kalau misalkan mereka lebih banyak senang sendiri atau mungkin lebih murung, bawaannya sensian, itu bisa menjadi salah satu, mungkin ada kesehatan mentalnya terganggu, mungkin salah satunya juga mendapatkan bullying dari teman-temannya. Terus gimana sih caranya sebenarnya kalau misalkan untuk menghadapi kesehatan mental ini supaya nggak makin drop nih? Nah, ini sih sebenarnya beberapa cara yang bisa dilakuin oleh teman-teman semua, atau mungkin tips juga buat ayah bunda supaya anak-anaknya itu bisa lebih fit lagi, bisa lebih ceria lagi, supaya nggak terganggu untuk masa kesehatan mental. Yang pertama, memaafkan diri dan orang lain. Ini penting banget sih. Jadi kita juga harus nih bukan cuma maafkan orang lain, tapi juga maafkan diri kita sendiri. Jadi kita harus maafkan diri kita bahwa kita punya banyak sekali kesalahan gitu. Kita punya banyak banget keteledoran yang mungkin kita lakuin ke orang lain gitu. Jadi kita harus maklumi bahwa kita memang punya salah gitu. Jadi kita bukan manusia yang benar-benar sempurna, dan juga kita juga bisa nih harus maafkan orang lain, karena yang namanya manusia pasti kan tempatnya banyak salah dan dosa gitu. Justru kalau misalnya kita dendam sama orang lain, justru kitanya yang bakal terganggu terus gitu. Tapi orang lain yang terbiasa ngejek kita, ya dia nggak merasakan banyak masalah gitu. Terus yang kedua, membantu orang lain dengan tulus. Ini juga penting sih. Terus yang ketiga, memelihara pikiran yang positif. Ini juga penting karena ketika kita memiliki pikiran positif, jadi ada hormon di mana itu hormon yang memang memacu otak kita dan juga mental kita untuk
bisa lebih fit lagi. Jadi ketika kita merasakan senang, ketika kita merasakan bahagia, atau mungkin kita senang tertawa. Jadi ada namanya hormon endorfin. Jadi ketika hormon endorfin itu naik, itu yang bisa memacu imunitas kita itu juga bisa lebih tinggi lagi. Terus akhirnya dengan imunitas kita yang tinggi, akhirnya kita juga bisa memiliki imunitas yang lebih kuat gitu, dan juga fisik yang lebih sehat. Terus yang keempat, harus juga bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Ini juga penting sih. Jadi ketika kita ada sebuah permasalahan, kita tuh nggak bisa langsung kabur gitu aja. Jadi penting banget supaya ketika ada masalah muncul, ya udah harus cari nih kira-kira penyelesaiannya apa, dan juga apa yang harus dilakuin. Terus yang selanjutnya ada mencari bantuan profesional jika diperlukan. Nah, ini sebenarnya ketika kita konsultasi dengan para ahlinya, mungkin psikiater, ataupun yang lainnya, mungkin orang lain, itu bukan berarti menjadi sebuah aib gitu. Mungkin kan biasanya yang sering terjadi itu kayak, ih berarti kalau ke psikiater gila ya, berarti nanti masuk RSJ gitu ya. Enggak, sebenarnya tuh enggak kayak gitu, tapi emang kita terkadang tuh kita punya beban yang benar-benar berat yang nggak bisa kita selesaiin sendiri. Makanya kita butuh orang lain yang memang khususnya profesional, memang mereka sudah fokus bagaimana sih penanganan masalah kesehatan mental gitu. Jadi buat teman-teman semua, atau mungkin anak ayah bunda, atau mungkin ayah bunda sendiri, kalau misalnya memang memiliki kesehatan mentalnya sudah merasa tidak kuat lagi, carilah bantuan profesional gitu. Jadi jangan nantinya karena nggak kuat, ujung-ujungnya bunuh diri. Karena itu bukan merupakan sebuah penyelesaian gitu. Terus yang selanjutnya ada menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ini sih penting. Jadi ketika kita memiliki hubungan baik dengan orang lain, ibaratnya tuh kita kayak nggak punya beban gitu. Jadi kayak kita mikirnya positif aja. Jadinya karena tadi ketika kita punya pikiran yang positif, dengan memiliki hubungan yang baik, hormon endorfin kita tuh bisa naik terus. Terus yang selanjutnya menjaga kecukupan tidur dan juga istirahat. Nah ini juga penting. Jadi untuk yang normalnya itu sebanyak 6-8 jam. Jadi ketika teman-teman semua dan juga ayah bunda, ini juga penting banget. Jadi ketika kita punya waktu tidur yang cukup, jadinya tuh nantinya kita bisa lebih fresh lagi, otak kita pun juga nggak rumit gitu pemikirannya. Dan yang terakhir ini, yang tadi juga udah disebutin sama Kak Ajeng, di 4 pilar yang paling utama, yaitu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Karena ini juga penting banget, yaitu minimal tadi 30 menit di tiap harinya. Karena ini sih, karena di tengah pandemi gini biasanya cuma makan terus, akhirnya jadi ya udah makanan itu numpuk aja di tubuh kita, tapi nggak kita keluarkan, dan ini yang malah bisa jadi nimbulin masalah-masalah yang lainnya. Nah, ini beberapa pentingnya olahraga bagi remaja, yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan sistem muskuloskeletal dan juga syaraf. Terus yang kedua mempertahankan dan juga mengontrol berat badan. Ini juga penting banget. Ini sebenarnya kayak banyak banget dicari oleh remaja nih. Terus yang ketiga membantu dalam perkembangan kehidupan sosial, supaya bisa lebih percaya diri dan juga bagaimana interaksinya. Terus yang selanjutnya itu menjauhkan dari tingkah laku yang tidak baik bagi kesehatan. Contohnya mungkin dengan merokok dan juga alkohol. Terus yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan juga kecerdasan. Ini biasanya kalau misalnya kita udah sering olahraga, kita pasti nyari tahu nih informasi tentang olahraga yang kita minati. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan juga prestasi akademik. Terus yang selanjutnya itu juga ada meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan tubuh, karena kita itu terbiasa dengan bergerak. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan proses pemadatan tulang. Nah itu sebenarnya sih kenapa harus bisa jadi remaja yang produktif. Terus juga bagaimana sih kenapa sih kita harus bisa menjaga kesehatan mental, karena ini sebenarnya tujuannya yang pengen kita capai, yaitu bonus demografi, di mana ini akan menjadi di tahun 2030. Yaitu usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Jadi kalau di Jepang itu dia udah duluan nih bonus demografinya di tahun 1950. Dia kalau misalkan usia produktifnya itu cuma 50%, 59%. Tapi sekarang kita lihat bagaimana setelah dari tahun 1950 sekarang Jepang itu menjadi salah satu negara yang memang paling kuat yang ada di dunia. Nah, kita ini yang nantinya akan juga mengalami bonus demografi di tahun 2030, justru usia produktifnya itu lebih banyak, sebanyak 67%. Cuma kita nggak tahu nih, apakah nanti setelah di tahun 2030 itu akan mendapatkan hasil yang positif, atau malah justru
malah mendapat apa ya, dampak buruk untuk Indonesia tersendiri? Jawabannya sebenarnya yang bisa jawab yaitu di tangan remaja. Bagaimana kita bisa mempersiapkan remaja itu bisa produktif dengan yang tadi, mereka bisa manage waktunya dengan baik, bisa punya banyak prestasi atau mungkin punya keahlian yang memang bisa dibanggakan, sehingga nanti ketika mereka sudah waktunya untuk bisa bekerja, mereka tuh bisa bersaing dan juga kompeten gitu. Nah, ini sih mungkin yang saya senang quotes yang mungkin bisa teman-teman atau mungkin ayah bunda sampaikan juga ke remajanya. Jadi sebenarnya akan lebih baik ketika kita work hard in silence and let your success be your noise. Jadi ya udah, kita nggak perlu pamer tentang usaha kita ke orang-orang. Jadi biarin hasilnya nanti ketika kita udah sukses itu yang menjadi suara-suara berisik yang ngasih tahu ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya yang pamer malah prestasi-prestasi kita, bukan proses yang kita alamin. Gitu sih. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ini sedikit tentang saya. Mungkin nanti ada yang mau hubungan langsung atau mungkin ada apa namanya chat mengenai apapun itu tentang genre maupun tentang remaja-remaja, insya Allah akan saya tanggapi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.